sudah sampaikan tadi, kita coba terus hubungi. Mudah-mudahan nanti bisa tersambung walaupun melalui sambungan telepon. Ya, Mas Raditya sudah bergabung bersama kami. Masih kami perbaiki dari sisi video dan audio. Kang Maman lebih dulu deh. Kang Maman, keprihatinan kita semua berkaitan dengan apa yang terjadi di NTT. Satu hal, banyak pihak, termasuk juga kami di media, agak terlambat memang mengetahui bahwa bencana di NTT ini ternyata cukup besar. Kang Maman, menurut Anda di Komisi 8 juga? Ya, tentu kita melakukan bela duka ya, asal terjadi bencana di NTT. Nah, tetapi satu hal yang selalu kita tekankan terutama dalam pembahasan revisi Undang-Undang Penanganan Bencana, kata kunci kita Mas Bayu adalah mitigasi. Nah, mitigasi ini berkaitan juga yang pertama, sampai sejauh mana pengetahuan masyarakat untuk kewaspadaan bencana itu menjadi sangat penting. Ya. Tapi yang kedua yang terpenting adalah bagaimana masyarakat setempat dan pemerintah setempat itu langsung memberikan informasi kepada pemerintah pusat sehingga bantuan agar cepat datang, termasuk merinci apa yang dibutuhkan. Kita lihat kasus Pulau Adonara misalnya, kita lihat bagaimana alat-alat berat sudah tidak mungkin masuk, lalu mereka sangat lambat diketahui informasinya. Kita baru tahu informasi tentang Adonara begitu sulit, mereka terkucilkan seperti itu, dan itu memungkinkan kita bahwa sekali lagi kata kuncinya adalah kita tidak hanya sekedar ngomong bencana itu ketika pasca kejadian bencana, tetapi kita sudah harus bersiap sebelum bencana terjadi, begitu ya Kang Maman? Kita harus bersahabat dengan bencana, sehingga kasus tentang badai Seroja ini sebenarnya harus diketahui dari awal, walaupun kita tidak bisa untuk menghindarinya, tapi bisa meminimalisir dampak daripada badai Seroja ini. Dan BMKG menyatakan memang sudah memberikan warning dan memberikan perakiraan cuacanya memang sudah mengatakan bakal ada siklon Seroja ini sedemikian rupa. Dan sekali lagi kita bicara hal seperti ini itu terakhir bersama Anda juga kalau saya tidak salah di Sapa Indonesia Pagi, bencana gempa bumi di Palu yang begitu besar. Kita seperti sekali lagi melihat bahwa kita seperti cuek bahwa wilayah kita bisa terjadi bencana-bencana seperti ini. Kita tidak punya upaya seperti persiapan-persiapan. Kalau bencana terjadi, komunikasi terganggu, apa plan A, plan B-nya. Hal-hal semacam ini yang sekali lagi kita harus belajar sebetulnya dari situasi seperti ini, kita tidak menyiapkannya dengan baik. Benar, Kang Maman? Betul, bahwa BMKG sudah bekerja lalu memberikan informasi. Pertanyaannya adalah sampai sejauh mana informasi itu bisa diterima oleh masyarakat. Sampai sejauh mana masyarakat mempersiapkan itu. Sampai sejauh mana pemerintah daerah misalnya mempersiapkan alat-alat yang sederhana aja. Misalnya soal tali ya, ketika ada banjir itu membelah kampung di Pulau Adonara itu, mereka butuh tali yang betul-betul kuat. Dan kita lihat bagaimana masyarakat di beberapa video itu bekerja, saling membantu, nolong seorang yang naik motor. Itu sebenarnya sudah menjadi bekal bahwa kegotong royongan di kita kuat. Tetapi informasi tentang bencana dan cara mereka menangani bencana yang disebut mitigasi bencana itu betul-betul lemah. Pemerintah kita sudah bekerja keras tetapi masih bersifat reaktif, masih bersifat sporadis. Tidak pernah proaktif, tidak pernah juga melakukan sesuatu bersifat sistematis, dan juga betul-betul melibatkan masyarakat. Kita belajar dari masyarakat di Jepang, belajar dari masyarakat di beberapa tempat di Eropa, bahwa mereka tahu bencana akan terjadi dan tahu bagaimana meminimalisir bencana. Beberapa hari sebelum badai datang, mereka sudah melakukan persiapan, berbagai hal sudah disiapkan. Baik, kita lanjutkan nanti ya, Kang Maman, karena kita akan fokus juga mengenai penanganan pada saat ini yang ada di lapangan. Mas Raditya Jati, Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB. Selamat pagi, Mas Raditya. Selamat pagi, Mas Bayu. Selamat pagi, Kang Maman. Ketemu lagi. Betul. Ya, terima kasih waktunya pagi hari ini untuk memberikan informasi kepada semua saudara kita di seluruh Indonesia yang bisa menyaksikan Kompas TV. Mudah-mudahan nanti tergerak juga untuk memberikan bantuan, apapun itu.
Tapi pagi hari ini kita ingin dengar dari BNPB, Mas Raditya Djati, bagaimana perkembangan di sana. Hari ini Harian Kompas menurunkan laporan, tentu laporannya ini berkaitan dengan lapangan sejak Minggu hingga kemarin Senin. Tim di sana masih berjibaku mencari korban dengan peralatan seadanya. Mas Raditya, di lapangan seperti apa? Baik, terima kasih. Baik, jadi akan melaporkan ke rapat koordinasi kepala BNPB dan seluruh bupati yang ada di NTT. Pertama, tercatat juga tadi jam 9 malam ada 117 jiwa yang meninggal. Tentunya ini terdistribusi di beberapa wilayah, termasuk di Flores Timur ada 60 jiwa yang meninggal dan 12 yang hilang. Kemudian yang di Lembata ada 28 jiwa yang meninggal dan 44 jiwa yang hilang. Di Alor ada 21 yang meninggal dan 20 yang hilang. Kemudian di Malaka ada 3 jiwa yang meninggal. Kemudian di Kabupaten Kupang 1 jiwa meninggal. Kabupaten ND ada 1 jiwa meninggal. Di Kota Kupang ada 1 jiwa meninggal. Kemudian di Saburajua ada 2 jiwa yang meninggal. Dan total adalah 117 jiwa. Namun ini sangat dinamis, tentu masih kami melakukan pendataan terus-menerus dan juga pendataan yang meninggal dan yang hilang. Demikian dari perkembangan. Kemudian yang berikutnya masalah evakuasi tadi menjadi tantangan juga. Tadi Kang Maman juga menyampaikan bahwa kendala masalah alat berat dan seterusnya. Dan ini tim Basarnas gabungan TNI Polri sudah mengerahkan dari berbagai tim termasuk wilayah dari Bali, Makassar, kemudian juga dari Maumere semua bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi dengan peralatan yang kita bisa lakukan, termasuk hari ini juga dari tim Polri dengan Sardoknya dan tim Sardok juga dari Jakarta, Rizky juga hadir, jadi semua kita all out dukungan dari pemerintah pusat untuk mendukung pemerintah daerah, terutama dalam hal penanggulangan ini adalah the golden time untuk mencari evakuasi korban dan pertolongan. Dengan kita turut berduka sekali lagi dengan data yang disampaikan terakhir dari BNPB ini Mas Raditya. Mudah-mudahan nanti korban yang hilang dalam keadaan apapun bisa segera ditemukan untuk para keluarganya. Mas Raditya, apakah tadi malam dalam rapat koordinasi ini dan juga terus berkoordinasi, saya yakin BNPB dengan pemerintah pusat akan menjadi bencana nasionalkah? Apa yang terjadi di NTT dengan kesulitan-kesulitan yang sekarang terjadi dan hampir di seluruh NTT ini terjadi bencana ini, Mas Raditya? Ya, catatan kami saat ini beberapa wilayah atau kota telah menetapkan status tanggap daruratnya kurang lebih dalam sampai hari, dan ini menjadi salah satu pintu masuk secara administrasi juga. Kalau penetapan status tanggap darurat ini dukungan dari pusat sangat bisa. Jadi sampai saat ini dengan ini pun dukungan dari pusat total, jadi termasuk juga arahan Presiden atas dukungan tanggap darurat sampai hari ini menjadi prioritas juga. Jadi untuk saat ini belum ada untuk secara nasional di bencana nasional tidak. Oke, itu sih yang kami ingin dengar, bahwa pemerintah pusat, bahkan kemarin Presiden juga sudah menyampaikan sendiri secara langsung dan kami sudah tayangkan juga. Ini memang total dari pemerintah pusat, perhatiannya sudah menuju ke NTT. Itu yang lebih penting dari penetapan apapun. Kira-kira gitu ya Mas Raditya. Berkaitan dengan peralatan, alat berat yang masih terkendala. Mungkin alat berat ada di ibu kota provinsi tetapi sulit sampai ke titik-titik karena jalan yang rusak, masih ada pohon yang tumbang dan lain-lain. Apa yang akan dilakukan oleh BNPB dalam hitungan 1-2 hari ini? Dalam situasi seperti ini, Mas Raditya? Baik, terima kasih Bayu. Jadi berat tetap diupayakan bisa sampai ke lokasi, sudah standby dari PUPR ada 8 jumlahnya, ekskavator dan dump truck ada 6. Terus mungkin juga ada dukungan juga dari wilayah lain, masih dalam diupayakan dari PUPR dan tentunya nanti dukungan dari yang lain pasti akan dilakukan. Saat ini juga akan di-standby-kan 6 helikopter dari BNPB untuk beberapa wilayah kepulauan tersebut dalam hal melakukan evakuasi, SAR, dan juga pengiriman logistik. Tentunya juga pengiriman logistik ini diupayakan bisa terjangkau di wilayah-wilayah yang memang masih terisolir.
Kemudian fungsi dari helikopter ini juga melakukan search and rescue. Dan yang ketiga, bila mana memang ada tenaga medis yang harus diterjunkan di wilayah-wilayah tertentu akan kita kirimkan menggunakan helikopter ini. Sekaligus bila mana memang ada korban atau masyarakat yang memang harus dievakuasi dan dirujuk ke rumah sakit tertentu akan melakukan dengan menggunakan helikopter ini. Ini yang kita upayakan sebisa mungkin. Selain itu juga dukungan-dukungan dari TNI pasti juga luar biasa. Kami terima kasih dari Kementerian Sosial juga. Semuanya sudah bergerak, Kementerian Kesehatan. TNI AL juga mengirimkan kapalnya nanti mulai bergerak hari ini dan saya rasa akan menjadi bantuan juga untuk dukungan logistik dan juga rumah sakit darurat. Demikian Mas Bayu. Ya, saya yakin semua yang ada di lapangan secara gabungan dikoordinasi oleh BNPB nanti akan mampu memberikan jawaban-jawaban permintaan-permintaan bantuan atau permintaan tolong, saya menyebutnya begitu, dari hampir di seluruh NTT ini. Saya sedikit ke Kang Maman untuk mungkin sedikit memberikan masukan kepada BNPB dan seluruh tim yang ada begitu, karena ini adalah saudara-saudara kita di NTT. Kang Maman, dengan situasi sekarang pun BNPB kan tadi Mas Raditya mengatakan ini semua fokus sudah ke sana. Presiden juga sudah mengatakan semua pembantu saya, kira-kira begitu saya menerjemahkannya, segera ke sana. Ibu Mensos sudah di sana, segera disusul dengan menteri-menteri yang lain, saya yakini begitu. Cukupkah ini? Bagaimana kemudian Komisi 8 turut membantu bahwa penanganan ini akan proper dengan segala lebih dan kurangnya dengan apa yang terjadi di lapangan? Kang Maman, Komisi 8. Iya, tentu DPR berpikir konstruktif ke depan. Kita tidak hanya reaktif menghadapi bencana. Makanya dalam revisi undang-undang, kita lagi menguatkan BNPB. Dan ini masih mengalami kendala kita dengan teman-teman yang lain. Bahwa BNPB sebenarnya harus diperkuat menjadi lembaga, sebenarnya setingkat kementerian, dia harus menjadi satu kementerian. Karena BNPB lah yang bisa menentukan ketika misalnya daerah sudah ada tanggap darurat, maka BNPB bisa terjun. Ini kan BNPB hanya menjadi fasilitas koordinatif, di mana nunggu juga. Padahal yang harus dilakukan secara cepat pelayanan kesehatan, ketersediaan logistik, kebutuhan dasar pengungsi, perbaikan infrastruktur dan sebagainya. Walaupun nanti misalnya perbaikan infrastruktur PUPR yang masuk. Lalu dan lain sebagainya. Nah menurut saya penguatan BNPB lalu BPBD di daerah-daerah itu penting. Coba Mas Bayu lihat, BPBD di kita itu betul-betul menjadi sebuah unit dinas di pemerintahan yang pejabatnya itu adalah yang terakhir dia tidak dapat jabatan baru disimpan di BPBD. Baru 1 tahun dia udah pergi. Seharusnya BPBD itu diisi oleh orang-orang yang menguasai tentang bencana, ada dalam koordinatif BNPB secara berkesinambungan, dan itu menjadi sangat penting. Nah yang kedua, kita melihat bahwa sekali lagi mitigasi bencana di dalamnya ada kurikulum kebencanaan dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Yang kedua adalah pelatihan kadar-kadar bencana di semua daerah, terutama ketiga itu adalah perhatian kita kepada daerah-daerah terdepan. Kita masih ingat tsunami misalnya, kita fokus di Aceh, sementara Nias ketika itu agak terlambat kita tangani. Nah hari ini muncul di NTT. Oleh sebab itu, kita berharap sebenarnya kita sudah tahu nih, BNPB, BMKG, sudah koordinasi ini loh, yang potensi-potensi bencana. Pak Doni sering cerita kalau di DPR, bahwa kita menghadapi persoalan kalau terjadi tsunami di pantai selatan, maka Cilacap akan menghadapi persoalan. Nah, lalu apa yang kita lakukan untuk menghadapi itu? Misalnya penanaman pohon-pohon yang bisa menahan tsunami itu dan sebagainya, seperti supun dan lain sebagainya. Nah, ini harus melibatkan partisipasi dari masyarakat. Kita tidak hanya membiarkan masyarakat dapat bencana, lalu negara turun dengan bela sungkawanya. Tidak sekedar itu, tidak sekedar itu. Indonesia adalah negara bencana. Walaupun saya ingin sekali mengutip kata-kata Gus Dur itu, Mas Bayu. Indonesia memang tidak akan hancur karena bencana. Yang menghancurkan kita adalah korupsi. Tetapi bencana harus betul-betul harus menjadi prioritas kita. BNPB-nya harus betul-betul lebih ditaikan statusnya, anggarannya. Kita punya 12 triliun untuk dana siap pakai. Tetapi 12 triliun dalam konteks Indonesia yang berkepulauan dan bencananya macam-macam. Jawa Barat aja hidrologi misalnya. Di atasnya ada longsor, di bawahnya ada banjir. Itu tidak cukup. Nah yang terakhir soal koordinasi misalnya. Koordinasi. Kalau tingkat tertentu,
banjir di Jawa Barat akan terus-menerus kalau misalnya PUPR lewat BBS itu tidak melakukan normalisasi sungai. Pembangunan tidak melihat AMDAL dan lain sebagainya. Ini menjadi tugas kita ke depan. Sekali lagi, jangan bersikap reaktif, tapi berpikirlah konstruktif dan sistematis. Oke, saya ingin menyambung nanti. Saya simpan sedikit pokok-pokok pikiran dari Kang Maman untuk bagian kedua. Di bagian pertama ini sendiri, Komisi 8, apa yang mungkin nanti akan dilakukan untuk membantu koordinasi yang saat ini terjadi, Kang Maman nih? Apa yang sudah terjadi di NTT ini dengan upaya-upaya BNPB berkoordinasi dengan berbagai pihak sampai ke TNI dan juga Polri. Apa yang Komisi 8 bisa bantu untuk agar koordinasi ini bisa berjalan begitu dengan baik? Ya, ketika kita mendapatkan informasi dari masyarakat di NTT, saya punya teman-teman termasuk para pendeta misalnya di Flores Timur, akhirnya kita menghubungi BNPB, Kemensos, dan BNPB, Kemensos lebih cepat dari DPR. Kalau soal itu kita akui. Akhirnya kita mensupport dan kita meminta laporan terus-menerus. Dan alhamdulillah Pak Jati misalnya memberikan kepada kita bagaimana laporan orang yang meninggal. Dari mulai kita yang meninggal hanya sekitar 28, sekarang udah 128, 198, dan sebagainya, itu secara informasi dapat kita terima. Dan itu kita sambungkan termasuk kepada pemerintah daerah. Waktu misalnya Pulau Adonara, kita betul-betul menghubungi siapapun, termasuk menggalang informasi dari teman-teman DPD, termasuk teman-teman dari dapil-dapil NTT dan juga NTB, karena berbarengan. Seperti itu. Jadi sekali lagi secara koordinatif, lalu kerja kerasnya udah oke, Mas Bayu sekarang. Teman-teman dari Kemensos, teman-teman dari PUPR, teman-teman dari Kemenkes, termasuk tentu BNPB, TNI, Polri, itu sudah bergerak, termasuk relawan-relawan. Nah, saya berharap ke depan pelatihan atau edukasi tentang bencana ini masuk di daerah-daerah terdepan, sehingga muncullah kader-kader orang yang siap untuk penanganan bencana, termasuk juga mengantisipasi tidak terjadinya bencana. Saya lihat di pantai-pantai yang ketika terjadi badai Seroja itu, pohon-pohonnya betul-betul pohon yang tidak siap untuk menghadapi air, sehingga tumbang di mana-mana termasuk di Kupang.